Selamat sore pemirsa, kali ini saya akan membawakan berita seputar olahraga, dimulai dari berita bulu tangkis sampai e-sport. Berikut selengkapnya. Akhir pekan lalu menjadi momen spesial bagi pecinta badminton tanah air. Grecia Poli resmi mengumumkan pensiun dari panggung badminton internasional di Istora Senayan pada Minggu pagi. Grecia akhirnya memutuskan hari perpisahan telah tiba. Dalam konferensi pers di Istora Minggu siang, Grecia mengucapkan terima kasih pada penggemar bulu tangkis dan selalu setia mendukung selama 19 tahun karirnya pelatnas di Cipayung. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriani Rahayu ini pun berharap agar lahir pemain-pemain baru yang mampu menggantikan posisinya. Rangkaian pertandingan cabang olahraga bulu tangkis di SEA Games 2001 Vietnam telah selesai dilaksanakan. Indonesia berhasil meraih 6 medali di kategori perorangan dan 2 medali di kategori beregu. Untuk kategori perorangan, 6 medali yang diraih terdiri dari 2 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan di kategori berenggu, kontingen Indonesia membawa pulang 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Dimulai dari berita e-sport. Perjuangan timnas e-sport Indonesia dalam ajang Festival Olahraga SEA Games 2021 di Vietnam telah berakhir. Selama bertanding, timnas e-sport Indonesia sudah memberikan performa terbaiknya. Secara keseluruhan, timnas Indonesia cabang olahraga e-sport berhasil menyumbang 6 medali untuk Indonesia di SEA Games 2021, terdiri dari 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 perunggu. Perjuangan timnas e-sport tahun ini terbilang cukup baik lantaran mampu mendulang medali 3 kali lipat lebih banyak dari SEA Games 2019. Kendati demikian, capaian ini masih belum mencapai target dari PBSI, yakni 6 medali emas. Sebelumnya, atlet Indonesia hanya ditargetkan untuk membawa pulang 5 medali emas dari ajang SEA Games 2021. PBSI juga akan memberikan hadiah tambahan senilai 7 miliar bagi para atlet e-sport Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Medali emas SEA Games 2021 bulu tangkis disumbangkan oleh pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva, dan pasangan ganda putra Leo Roli, Cekarnando, dan Daniel Martin. Kemudian medali emas kedua disumbangkan oleh Leo dan Daniel usai memenangkan 2 merah putih melawan Pramudia Kuswardana dan Yeremia Erik Yoke Yakub Rambutan. Sementara 4 medali perunggu di kategori perorangan disumbang oleh 2 pasangan ganda campuran, yakni Rino Frivaldi dan Pita Hanitias dan Adnan Maulana, Nisa Christine Bandaso, serta 2 tunggal putri, yakni Putri Kusumawardani dan Gregoria Mariska Tunjung. Di kategori peregu, tunggal putri menyumbangkan 1 medali perak di final. Apriani Rahayu dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim Thailand dengan skor 3-0. Sedangkan tim tunggal putra harus puas meraih medali perunggu setelah dikalahkan skor 2-3 dari tim Thailand di babak semifinal. Timnas Mobile Legends Indonesia harus puas dengan raihan medali perak setelah takluk dari Filipina pada final SEA Games 2021. Final eSports Mobile Legends SEA Games 2021 dihelat di Vietnam National Convention Center Hanoi, Vietnam. Itu diwarnai kontroversi. Prosesi pengalungan medali pun sampai harus ditunda lebih dari 2 jam. Kisru itu berkaitan dengan protes Timnas Mobile Legends Indonesia selesai pertandingan berakhir. Timnas Mobile Legends Indonesia mengajukan protes resmi ke panitia penyelenggara karena menganggap Filipina melakukan pelanggaran terkait technical pause. Setelah lebih dari 1 jam berdialog dengan panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait, Timnas Mobile Legends Indonesia pada akhirnya harus tetap menerima kenyataan pahit. Beralih pada topik pembicaraan soal e-sport SEA Games. Pastinya universitas-universitas lain juga mengadakan kegiatan kampus yang sama. Universitas Bunda Mulia atau dikenal sebagai UBM. Kali ini UBM juga menyediakan berbagai kegiatan UKM untuk mahasiswa agar mereka dapat berlatih kemampuan individu mereka, baik itu di bidang soft skill maupun hard skill. Anak muda, baik itu mahasiswa yang bertalenta ingin fokus menjadi pro player,
UBM Esport tentunya mereka membuka game yang diminati orang-orang seperti game Mobile Legends, PUBG, Dota 2, dan Valorant. Pada acara hari ini saya akan mengundang dari salah satu narasumber saya dari UBM Esport. Silakan. Oke, halo Kanik. Ya, halo. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu sebelum memasuki sesi wawancara. Oke. Halo, selamat siang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Cahaya Alam. Sekarang menjadi mahasiswa di UPN, di Universitas Mulia Mulia Serpong. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua UBM. Baik, untuk memasuki pertanyaan pertama, yaitu dari UBM Esport, kira-kira ada berapa banyak kuota yang berminat di divisi game esport? Oke, untuk membahas kuota, biasanya saat awal semester itu kita ada pembukaan pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Dan kemarin untuk tahun kemarin sih lumayan banyak peminatnya. Jadi untuk di Universitas Mulia Mulia Serpong itu ada sekitar 300 orang untuk peminat e-sportnya, dan untuk di Ancol itu ada sekitar hampir 500 orang gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada organisasi UBM Esport? Untuk kegiatan itu sendiri, sebenarnya ada beberapa kegiatan sih yang biasanya dilakukan. Dari mulai paling sekecil dulu ya, itu biasa kita ada acara mabar atau main bareng gitu. Nah, biasa kita ngomongnya itu malming atau malam gaming. Nah, jadi pada acara itu uh, pengurus dan akademi itu biasa kayak membuat screen gitu atau lobby, jadi agar para pemain bisa main bareng gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada pelatihan. Nah, untuk pelatihannya itu biasa untuk tim inti sih jatuhnya. Jadi sebelum turnamen-turnamen besar, nah itu biasa akan ada pelatihan dulu sekitar 2 sampai 1 bulan pelatihan ya. Nah, jadi dan yang terakhir itu kita biasa ada acara turnamen internal gitu ya. Nah, jadi untuk yang nasional masih akan direncanakan sih. Baik, baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apakah ada prestasi atau UBM Esport sendiri pernah mendapatkan juara dari kompetisi-kompetisi sebelumnya? Untuk prestasi, UBM Sport sudah cukup banyak sih. Misalnya beberapa acara-acara resmi seperti IEL, Indonesian Esports League itu, jadi kita biasanya mengikuti IEL setiap tahunnya. Nah, yang tahun kemarin itu tim Dota dan PUBG M itu udah masuk 8 besar. Nah, dan juga ada juga turnamen-turnamen seperti UI Battlegrounds itu kemarin Mobile Legends menjadi juara satu, dan masih banyak turnamen-turnamen lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Nick, bagaimana perkembangan UBM Esport dimulai dari awal pandemi sampai sekarang? Untuk perkembangannya itu sendiri sih dibilang cukup baik ya. Nah, dari mulai pandemi itu setahun sebelumnya itu kan kita baru mengganti sistem UBM Sports. Nah, jadi karena UBM Sports ini jatuhnya masih organisasi, nah jadi dulu tuh uh, belum terlalu serius ya sistemnya. Nah, jadi dulu cuma ada mabar-mabar biasa doang gitu. Nah, karena sistemnya sudah diganti sekarang, akhirnya peminatnya juga jadi lumayan banyak, dan
uh, kita bisa mengembangkan skillnya gitu. Jadi pemain dan pengurus pun juga bisa mengembangkan skill. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebagai mahasiswa baru yang tertarik pada dunia e-sport, bagaimana cara bergabung di UBM e-sport? Nah, untuk cara bergabungnya itu sendiri, biasa setiap awal semester itu akan ada welcoming freshman. Nah, di saat itu kita para UKM akan mempromosikan UKM-UKM kita sendiri gitu dan membuka pendaftaran di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya emang uh, Anda ingin daftar, nah jadi tunggu ke awal semester pas uh, welcoming freshman itu biasa akan ada acara pembukaan UKM-UKM itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Nick untuk kedepannya, terutama bagi komunitas UBM eSport, agar mereka bisa bersaing dan berkembang dari sebelumnya? Oke, harapan saya tentu saja ingin UBM e-sportsnya selalu berkembang ya, baik dari pemainnya maupun pengurusnya. Nah, untuk pemainnya itu sendiri, semoga mereka bisa makin solid dan juga tim-tim hebat lainnya bisa tambah serius dan juga mau bergabung di UKM kami gitu. Oke, baik. Terima kasih telah hadir di UBM News. Kepada Nicholas Jaya Alam selaku Wakil Ketua UBM eSport, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas.